Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai bisnis dan ekonomi merupakan dua bidang yang tidak terlepas dari masalah-masalah yang penyelesaiannya seringkali menggunakan pendekatan matematika. Tentunya kita sangat familiar dengan konsep time value of money yang pada dasarnya adalah serangkaian proses aritmatika. Kemudian seperti surplus, pajak dan subsidi pada equilibrium, biaya anggaran, hubungan permintaan dan penawaran dengan tingkat harga, keseimbangan pasar, bunga majemuk dengan investasi, hubungan pendapatan dengan konsumsi dan tabungan yang pada dasarnya semua itu berdasar pada kaidah atau prinsip matematika seperti himpunan, deret, fungsi, fungsi linier, dan lain-lain. Di sini saya Amalia Diva Andriani dari Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur akan membahas beberapa contoh penerapan matematika bisnis pada perekonomian. Ini adalah outline mengenai pembahasan yang akan saya sampaikan. Jadi nantinya akan terdapat himpunan yang nanti saya gunakan untuk penerapan perhitungan kuantitas, kemudian deret untuk menghitung perkembangan produksi perusahaan, tarif kuartal, dan bunga majemuk. Selanjutnya pada fungsi linier, beberapa contoh penerapan seperti fungsi permintaan dan penawaran setelah adanya pajak, surplus konsumen, surplus produsen, surplus total, pajak pada equilibrium, fungsi biaya dan penerimaan, fungsi anggaran, fungsi konsumsi, dan fungsi tabungan. Sekilas mengenai himpunan, elemen dan himpunan sebenarnya tidak memiliki definisi khusus. Imajinasikan saja, misalkan M adalah koleksi yang berisi kumpulan objek tertentu yang saling terpisah. Maka objek-objek tersebut adalah elemen dari M, seperti yang dicetuskan oleh George Cantor atau pencetus dari teori himpunan. Jadi himpunan adalah sekumpulan elemen unik terpisah dan tanpa urutan tertentu. Kemudian operasi himpunan seperti gabungan, irisan, komplement, lalu ada notasi himpunan seperti X elemen dari D yang artinya X adalah elemen himpunan D. Kemudian himpunan semesta atau biasanya disingkat U, universal. Terus ada himpunan kosong atau empty set. Terdapat pula hukum-hukum himpunan yang sangat memudahkan dan membantu kita dalam melakukan perhitungan dalam himpunan, seperti hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum identitas, hukum komplement, hukum double komplement, hukum idempoten, hukum dominasi, hukum De Morgan, hukum penyerapan, komplement universal dan himpunan kosong, hukum selisih himpunan. Nah, di sini terdapat salah satu contoh penerapan himpunan pada perhitungan kuantitas. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan memiliki 100 asisten komputer. Beberapa komputer kompeten dalam penggunaan setidaknya satu dari 3 paket utilitas. Word processor saya misalkan jadi W, sistem manajemen database saya misalkan jadi D, dan spreadsheet saya misalkan jadi P. Sebuah survei menunjukkan bahwa 30 komputer dapat menggunakan word processor, 25 komputer dapat menggunakan sistem manajemen database, dan 28 komputer dapat menggunakan spreadsheet. Dari asisten fasilitas komputer yang dapat menggunakan sistem manajemen database, 14 komputer juga dapat menggunakan word processor, sedangkan 4 komputer tidak memiliki keahlian lain. 6 komputer dapat menggunakan word processor dan spreadsheet tetapi tidak dapat menggunakan sistem manajemen database. Sementara 4 memiliki ketiga utilitas. Tentukan banyak asisten fasilitas komputer perusahaan yang menjadi anggota himpunan berikut. Yang pertama, jumlah komputer yang kompeten dalam penggunaan setidaknya 1 dari 3 paket utilitas. Berarti minimal harus bisa 1 utilitas. Berarti sama saja kita mencari anggota dari himpunan W gabungan dari D gabungan dari P, karena di sini masing-masing minimal harus 1. Karena di sini sudah diketahui jumlah dari masing-masing anggota dari himpunan W, dari himpunan D, dari himpunan P, semua sudah diketahui di soal. Jadi langsung kita jumlahkan saja. Jadi anggota himpunan W itu ada 30, anggota himpunan D ada 25, dan anggota himpunan P ada 28. Jadi totalnya ada 83. Jadi jawaban dari soal pertama ini adalah 83 komputer yang dapat melakukan setidaknya 1 utilitas. Kemudian soal yang kedua, tentukan jumlah komputer yang tidak dapat menggunakan paket utilitas apapun. Nah, berarti di sini sama saja kita mencari himpunan yang berada di luar himpunan nomor 1 tadi, karena di sini mencari komputer yang tidak bisa melakukan utilitas apapun. Otomatis di sini jika dinotasikan dalam bentuk himpunan, bentuknya adalah anggota himpunan komplement dari W gabungan dari D gabungan dari P. Sehingga di sini diketahui kan tadi jumlahnya di soal adalah 100 komputer. Otomatis 100 dikurangi dengan jumlah dari himpunan nomor 1 tadi, yaitu jumlah gabungan himpunan W, D, dan P. Ketemunya tadi 83, otomatis 100 kurangi 83, ketemu 17. Jadi ada 17 komputer yang tidak dapat menggunakan utilitas apapun. Kemudian nomor 3, tentukan asisten komputer yang kompeten dalam sistem manajemen database dan word processor. Otomatis di sini kita mencari anggota dari himpunan D irisan dari P, karena di sini kita mencari yang sama-sama bisa melakukan database dan juga word processor. Otomatis di sini kita membutuhkan anggota himpunan dari D tadi sudah diketahui di soal berjumlah 25, kemudian dikurangi anggota dari W irisan D irisan P, atau dalam kata lain ini adalah komputer yang dapat melakukan ketiganya. Dan di soal tadi diketahui bahwa yang dapat melakukan ketiganya adalah 4 komputer, sehingga 25 kurangi 4. Lalu dikurangi lagi W irisan D. Diketahui ya tadi ada 14 komputer yang dapat melakukan word processor
dan juga database. Kemudian kita membutuhkan anggota dari D dikurangi D irisan dari B gabungan C. Nah, di sini karena kita juga membutuhkan komputer yang hanya bisa melakukan database untuk mengurangi semuanya. Sehingga tadi di soal ada dan jumlahnya adalah 4, sehingga 25 kurangi 4 kurangi 14 kurangi 4 adalah 3. Jadi komputer yang dapat melaksanakan dua utilitas, yaitu sistem manajemen database dan spreadsheet, ada 3 komputer. Selanjutnya adalah materi mengenai deret. Ada beberapa rumus deret yang digunakan dalam perhitungan perekonomian, seperti deret hitung, jumlah deret hitung, deret ukur, jumlah deret ukur, dan bunga majemuk. Maksud dari M lebih dari 1 di sini adalah penerapan bunganya dalam setahun itu lebih dari 1 kali, seperti kuartalan, semesteran, tribulanan, lebih dari 1. Nah, di sini A di sini itu merupakan nilai akhir. Kemudian P saldo pokok awal, R itu tingkat bunga, M itu seperti tadi berapa kalinya bunga diterapkan per periode waktu, T-nya adalah jumlah periode waktu yang berlalu. Nah, ini adalah contoh penerapan deret pada perkembangan produksi. Contohnya adalah perusahaan hardware Gigabyte menghasilkan 2000 buah hardware pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 400 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah hardware yang dihasilkan pada bulan ke-8? Berapa buah hardware yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Nah, di sini diketahui A sama dengan 2000, B sama dengan 400, N sama dengan 8. Dan ditanya U8 dan S8. Jadi langsung kita masukkan ke rumus saja, UN A plus N1 kali B. Jadi kita masukkan U8, diketahuinya sama dengan A-nya 2000 plus N-nya 8 dan 1 kali B-nya 400. Sehingga ketemu 4800 hardware. Kemudian dalam mencari jumlah yang dihasilkan setelah bulan ke-8 itu adalah menggunakan rumus N per 2 A plus UN. Nah, di sini langsung kita masukkan saja S8 sama dengan N per 2 kali A plus U8. Sehingga ketemu 8 per 2 kali 2000 plus 4800. Sehingga nanti ketemu 27800 hardware. Di sini ada contoh penerapan bunga majemuk. Di sini ada golongan A membeli sepeda secara kredit dengan uang muka 4 juta, sisa kreditnya yaitu 8 juta dengan suku bunga kredit 2% setiap bulan dalam jangka waktu 1 tahun. Berapakah jumlah kredit setelah jatuh tempo pelunasan dan berapakah jumlah harga sepedanya? Jadi diketahui P sama dengan 8 juta, R sama dengan 2%, sehingga kalau dijadikan desimal menjadi 0,02. Kemudian T-nya adalah 1 tahun. Nah, di sini periodenya adalah 1 tahun 12 bulan, sehingga 1 kali 12 adalah 12. T-nya sama dengan 12. Dan langsung kita masukkan ke rumus A sama dengan P kali 1 plus R pangkat T. Jadi A sama dengan 8 juta kali 1 plus 0,02 pangkat 12. Sehingga ketemu nanti hasilnya 10.145.900. Itu adalah jumlah kredit setelah jatuh tempo pelunasan. Nah, untuk jumlah harga sepedanya, itu kita peroleh dari perhitungan total harga perolehan. Nah, THP sama dengan A plus uang muka, di sini A-nya 10.145.900 ditambah uang mukanya sebesar 4 juta, sehingga ketemu 14.145.900. Nah, di sini ada contoh penerapan tarif kuartal. Di sini ada Madam Oisel membeli sebuah patung antik seharga $210. Nah, 10 tahun kemudian Madam menjual patung ini seharga $840. Nah, jika patung itu dianggap sebagai investasi, berapa persentase tarif kuartalan yang Madam peroleh? Nah, karena di sini ada kata-kata tarif kuartalan, otomatis dalam setahun. Kalau kuartalan ini otomatis 4 kali dalam setahun, sehingga M di sini adalah 4. Karena M adalah 4, otomatis kita menggunakan rumus bunga majemuk yang M lebih dari 4. Karena sudah diketahui P sama dengan 210, A sama dengan 840, T sama 12, dan M sama dengan 4, langsung kita masukkan ke rumusnya, yaitu A sama dengan P kali 1 plus R per M pangkat M kali T. Kemudian jika kita pindah luas, akar 40 ini akan menjadi 20 akar 2 dan menjadi 2 kemungkinan, sehingga nanti akan ketemu hasilnya jika terus disederhanakan akan ketemu hasilnya R sama dengan 0,14106. Nah, karena di sini ditanyakan persentase, otomatis kita kalikan 100%, sehingga menjadi 14%. Jadi persentase tarif kuartalan yang Anda peroleh adalah 14%. Sekilas mengenai fungsi. Fungsi adalah suatu hubungan di mana setiap elemen dari domain saling berhubungan dengan satu elemen range. Nah, di sini domain adalah wilayah, range adalah jangkauan. Penulisan hubungan fungsionalnya adalah Y sama dengan Fx. Nah, jika pola hubungan tidak sesuai definisi, maka hanya disebut sebagai relasi seperti ini. Nah, kemudian adalah variabelnya. Di dalam fungsi terdapat variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat atau dependent variable itu variabelnya nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas. Kalau variabel bebas, variabelnya itu dipengaruhi variabel terikat sehingga dalam suatu fungsi dapat berjumlah satu atau lebih. Nah, fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel bebas biasanya disebut dengan fungsi multivariat. Nah, untuk penulisan suatu fungsi umumnya menggunakan huruf F, namun juga dapat menggunakan huruf lain untuk membedakan antara dua atau lebih fungsi yang mempunyai variabel yang sama. Nah, penulisan juga dapat dibedakan dalam satu fungsi. Dalam matematika terapan, biasanya penulisan fungsi menyesuaikan lambang kasusnya. Contohnya pendapatan sebagai R dan jumlah produk sebagai Q. Jadi, maka fungsi pendapatan ini adalah R sama dengan fungsi dari Q. Nah, kita menuju fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, untuk menentukan, jika kita mereview kembali, untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran,
kita menggunakan menerapkan rumus dari persamaan garis ya, mencari persamaan garis jika diketahui 2 titik dan jika diketahui 1 titik. Nah, kalau persamaan garis dulu kan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kali di sini kita menggunakan sesuai kasusnya, yaitu menggunakan harga dan barang, otomatis kita ubah menjadi Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min 1 per P2 min P1. Itu jika 2 titik. Nah, kalau 1 titik, Q min Q1 sama dengan M kali P min P1. Nanti setelah kita menghitung fungsi permintaan dan penawaran dari 2 titik dan 1 titik, atau 1 titik tadi, akan ketemu fungsi permintaan dan penawaran. Lalu untuk keseimbangan pasar ini sama dengan jika kita review kembali QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, dan nantinya akan bertemu dengan titik equilibrium. Selanjutnya adalah pajak pada keseimbangan pasar. Di sini pengaruh pajak itu hanya berpengaruh kepada penawaran, sehingga di sini pajak menambah harga pada penawaran. Kemudian untuk subsidi pada keseimbangan pasar, di sini subsidi ini mengurangi harga, sehingga nanti rumus pajak pada keseimbangan pasar menjadi P aksen atau harga setelah pajak sama dengan A dikurangi T atau dikurangi pajak ditambah QS. Kemudian untuk rumus subsidi pada keseimbangan pasar ini adalah A dikurangi S atau A dikurangi subsidi ditambah QS. Nah, selanjutnya adalah contoh penerapan subsidi pada keseimbangan pasar. Di sini ada fungsi permintaan pasar terhadap suatu barang ditunjukkan dengan persamaan PD sama dengan 100 min 4Q. Dan fungsi penawarannya PS sama dengan min 20 plus 2Q. Barang tersebut dikenakan subsidi sebesar 6 per unitnya. Berapa harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi? Gambarkan grafik equilibriumnya. Nah, karena untuk mencari titik keseimbangannya, otomatis kita harus masukkan ke PD sama dengan PS atau keseimbangan pasar. Jadi langsung kita masukkan saja 100 min 4Q sama dengan min 20 plus 2Q, min 2Q, min 4Q ini kita pindah luaskan ya tadi sama dengan min 20 min 100, sehingga 6Q sama dengan 120 dan ketemu QE sama dengan 20. Lalu untuk mencari P nya kita substitusikan P sama dengan 100 min 4Q, kita P sama dengan 100 min 4. Nah, kita masukkan Q-nya 20 tadi, kita masukkan ke sini sehingga menjadi min 4 kali 20, sehingga P sama dengan 100 min 80, PE ketemu 20. Nah, untuk mencari fungsi penawaran setelah subsidi, kita langsung menggunakan metode seperti tadi, yaitu subsidi mengurangi harga penawaran, sehingga kita menggunakan PS sama dengan min 20 plus 2Q, sehingga PS aksen sama dengan min 20 dikurangi subsidi sebesar 6 ditambah 2Q, sehingga fungsi penawaran setelah subsidi menjadi PS aksen sama dengan min 26 ditambah 2Q. Lalu untuk mencari QE aksen dan PE aksen, maka kita masukkan ke PD sama dengan PS aksen. Tadi menjadi 140 sama dengan min 26 plus 2Q, 6Q sama dengan 100 plus 26, 6Q sama dengan 126, ketemu QE aksen 21. Kemudian untuk mencari P aksennya kita substitusikan langsung, sehingga P sama dengan min 26 plus 2Q, P sama dengan min 26 plus 2 kali QE tadi yaitu 21, sehingga PE ketemu 16, P aksennya ketemu 16. Dan jika kita gambarkan diagramnya seperti ini, kita beralih ke surplus konsumen, surplus produsen, dan surplus total. Nah, di sini rumusnya untuk mencari surplus konsumen dan surplus produsen ini sama saja dengan mencari rumus segitiga, kan di sini bentuk dari daerah surplus konsumen ini sendiri ada segitiga, otomatis rumusnya menggunakan CS sama dengan setengah kali alas kali tinggi atau base kali height. Nah, di sini untuk menggunakan rumusnya adalah kita menggunakan rumus Pmax atau harga maksimum. Nanti untuk mencari titik maksimalnya berapa, untuk mengetahui tingginya berapa, alasnya berapa. Begitu juga dengan produsen. Bedanya di sini kalau produsen kita menggunakan harga minimum, karena di sini produsen wilayahnya daerah surplusnya itu menyatu dengan kurva penawaran. Dan untuk surplus total kita tinggal menjumlahkan surplus konsumen dengan surplus produsennya tadi, sehingga nanti akhirnya ketemu totalnya berapa. Selanjutnya, ini adalah contoh penerapan surplus total produksi dan konsumen. Di sini diketahui fungsi permintaan dari suatu produk adalah QD sama dengan 40 min 0,5P, dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 5 plus 0,25P. Tentukan, yang pertama adalah harga dan jumlah keseimbangan, yang kedua jumlah surplus total, yang ketiga buatlah grafik kurva dalam satu diagram. Lalu, untuk mencari titik keseimbangannya kita masukkan ke QD sama dengan QS. Di sini 40 min 0,5P sama dengan min 5 plus 0,25P. Lalu kita pindah ruas menjadi 0,75P sama dengan 45, sehingga ketemu nanti titik keseimbangan P-nya berada pada 60. Untuk Q-nya langsung kita substitusikan sehingga menjadi Q sama dengan 40 min 0,5P, nanti titik Q-nya bertemu keseimbangannya di 10. Lalu kita mencari titik maksimal Pmax dan Pmin-nya, titik harga maksimal dan harga minimalnya, dengan cara Q sama dengan 0 dan P sama dengan 0. Karena jika Q sama dengan 0, P sama dengan 0, nanti QD sama dengan 40 min 0,5P ini nanti kita ketemu Pmax-nya adalah 80. Dan untuk QD-nya, jika P sama dengan 0, nanti kita ketemu 40. Kemudian untuk QS
sama dengan min 5 plus 0,25P. Jika Q-nya 0, nanti kita ketemu QS-nya, titik S-nya nanti min 5. Untuk P minimumnya nanti ketemu 20. Nah, selanjutnya adalah pajak pada equilibrium. Di sini kita mencari beban pajak produsen. Di sini untuk mencari beban pajak produsen, kita mengurangkan penerimaan pajak oleh pemerintah dikurangi beban pajak konsumen. Lalu untuk beban pajak konsumennya itu kita mencari dari P aksen E dikurangi PE dikali Q aksen E. Nah, ini adalah contoh penerapan pajak pada equilibrium. Nah, fungsi permintaan dari suatu produk adalah PD sama dengan 30 min Q. Dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan Q plus 6. Dengan pajaknya 2 setiap barang, Rp2 setiap barang. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan setelah pajak. Penerimaan pajak oleh pemerintah, beban pajak konsumen dan produsen, dan buatlah grafik kurva dalam satu diagramnya. Dan untuk mencari titik keseimbangan suri biasanya, kita masukkan PD sama dengan PS, 30 min Q sama dengan Q plus 6, 2Q sama dengan 36, QE sama dengan 18. Lalu untuk mencari P-nya, P sama dengan 30 min Q, P sama dengan 30 min 18, PE nanti ketemu 12. Untuk mencari untuk mencari fungsi penawaran setelah pajak, P sama dengan Q plus 6, nanti kita tambahkan pajaknya yaitu sebesar 2, sehingga 6 plus 2 plus Q, sehingga fungsi penawaran setelah pajaknya adalah PS aksen sama dengan 8 plus Q. Nah, untuk mencari titik keseimbangan setelah pajak, otomatis kita masukkan ke fungsi penawaran setelah pajak tadi. Jadi PD sama dengan PS aksen. Kita masukkan 30 min Q sama dengan 8 plus Q, 2Q sama dengan 30 min 8. Jadi Q E aksen ketemu 11. Selanjutnya adalah substitusi ke P sama dengan 8 plus Q. Nanti untuk mencari P aksennya, sehingga P sama dengan 8 plus 11, P aksen ketemu 19. Lalu kita masukkan ke rumus, kita mencari total revenue atau penerimaan pajak oleh pemerintah, P kali Q E aksen yaitu P 4 kali 11, sehingga TR-nya nanti ketemu 44. Lalu kemudian pajak beban konsumennya, P E aksen dikurangi PE dikali Q E aksen. Nah, karena kita sudah ada komponen-komponennya, langsung kita masukkan saja ke rumus untuk mencari penerimaan pajak oleh pemerintah, yaitu TR sama dengan T kali Q aksen E. Kita masukkan 4 kali 11 sama dengan 44. Lalu kemudian untuk beban pajak yang diterima oleh konsumen adalah P aksen min PE kali Q aksen, sehingga 19 min 12 kali 11 ketemu nanti 77. Dan untuk produsennya, beban produsennya adalah TR min TC, yaitu 77 dikurangi 44, sehingga ketemu 33. Nah, dan untuk mencari titik-titiknya seperti biasa, Q sama dengan 0, P sama dengan 0, PD sama dengan 30 min Q, otomatis 0 sama dengan 30 min Q, PD ketemu 30, Pmax-nya ketemu 30. Lalu untuk PS-nya sama dengan Q plus 6, PS-nya kita jadikan 0, otomatis 0 sama dengan Q plus 6, PS sama dengan 6. Nanti ini grafiknya menjadi, selanjutnya adalah fungsi anggaran. Nah, dalam fungsi anggaran ini kita mencari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Dan untuk mencari biaya tetap, ini fixed cost sama dengan konstanta. Untuk biaya variabelnya, ini adalah variable cost sama dengan biaya variabel per unit dikalikan kuantitas. Dan untuk biaya totalnya sama dengan fixed cost ditambah variable cost, atau sama dengan konstanta ditambah biaya variabel per unit dikali kuantitas. Nah, ini adalah contoh penerapan fungsi anggaran. Ada biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp80.000, sedangkan biaya variabelnya memiliki persamaan VC sama dengan 240 Q. Carilah persamaan biaya totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 200 unit. Gambarkan kurva biaya totalnya. Untuk FC diketahui 80.000, VC-nya diketahui 2.400. Langsung saja kita masukkan ke rumus TC sama dengan FC plus VC, sehingga TC sama dengan 80.000 ditambah 2.400 nantinya akan kita ketemukan. Lalu jika produksi 200 unit, otomatis VC sama dengan 240 dikali 200, sehingga ketemu 48.000 variable cost-nya. Lalu untuk total cost-nya adalah 80.000 ditambah 48.000, di mana nanti ketemu biaya totalnya adalah 128.000, dan ini adalah grafiknya seperti ini. Selanjutnya adalah fungsi penerimaan, dan untuk mencari total penerimaan kita memerlukan harga dan barang, sehingga rumusnya menjadi total penerimaan sama dengan harga dikali barang, P kali Q. Nah, ini adalah contoh penerapan fungsi penerimaan. Ada harga jual produk adalah Rp8.000 per unit. Carilah persamaan penerimaan totalnya. Berapa besar penerimaan jika terjual sebanyak 1.000 unit? Gambarkan kurva penerimaan totalnya. Nah, diketahui P-nya di sini kan 8.000. Q-nya juga diketahui 1.000, otomatis langsung kita kalikan saja. Langsung kita masukkan TR sama dengan P kali Q, 8.000 kali 1.000 sama dengan 8 juta. Otomatis di sini kurvanya menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah fungsi konsumsi dan tabungan. Di sini rumusnya diketahui Y sama dengan C plus S, atau untuk mencari pendapatan nasional itu
kita dapat menghitungnya dari konsumsi nasional ditambah tabungan nasional. Lalu untuk mencari konsumsi nasional dapat menghitungnya dengan Y pendapatan nasional dikurangi tabungan nasional, dan untuk mencari tabungan nasional kita dapat menghitungnya dengan pendapatan nasional dikurangi konsumsi nasional. Ini adalah contoh penerapan fungsi anggarannya. Konsumsi masyarakat ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 40 plus 0,5Y. Carilah fungsi tabungannya. Berapa besarnya konsumsi jika tabungannya sebesar 24? Nah, langsung kita catat. Di sini diketahui C sama dengan 40 plus 0,5Y. Fungsi tabungannya adalah S sama dengan Y min C. Kita masukkan S sama dengan Y min 40 min 0,5Y, sehingga ketemu S sama dengan min 40 plus 0,Y. Nah, jika S sama dengan 24, maka kita masukkan 24 sama dengan min 40 plus 0,5Y. 0,5Y sama dengan 84. Nah, dan Y ketemu sebesar 128. Dan untuk mencari besarnya konsumsi jika S sama dengan 24, kita masukkan saja langsung C sama dengan Y min S. C sama dengan 128 dikurangi 24, sehingga ketemu besarnya konsumsi jika tabungannya sebesar 24 adalah 104. Dan ini adalah kurvanya seperti ini. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.